teman-teman, Mas Al, Mas Tita, selamat datang di Kabari News nih. Apa kabar? Kabar baik, Baik, Jakarta kabar masih baik. pagi di sini. Asik, jadi kangen nih. Terobati sedikit kangennya ketemu orang Jakarta. Em, Terima kasih waktunya kita ngobrol-ngobrol ya, persiap apa mengenai acara Making a Breakthrough nih. Acara yang menarik sekali dari Vice Coach Coaching Indonesia bekerja sama dengan KJRI, Konsulat Jenderal Republik Indonesia di Houston, Texas, dan Indonesian American Chamber of Commerce di Houston, Texas. Gitu. Waduh, ini persiapannya pegal juga nih ya, Mas Al ya. Ya, luar biasa. Ya, ini event kedua dari coaching series yang pertama di bulan Mei dan waktu itu kita juga lumayan sukses ya. Ada pembicara dari Gojek, kemudian juga dari Tanihub, kemudian ada dari Intudo dan dari Coaching Indonesia juga. Ini kita menantikan buat yang kedua di tanggal 28 Oktober, bertepatan dengan Hari Sumpah Pemuda. Wow, keren, keren, keren. Ini kok Coaching Indonesia ini ngetop di Indonesia ya. Saya lihat di websitenya coachingindonesia.com, vicecoach.com, itu sudah lama di Indonesia. Kok tiba-tiba nongol nih di Amerika nih? Ada apa ini? Sebetulnya kita di Indonesia sendiri sudah lebih dari 10 tahun dan tahun 2020 yang lalu kita juga melihat ada kesempatan untuk men-scale up coaching itu ke domain publik. Jadi kita bikin platform namanya Vise Coach dan semua orang jadi bisa cari coach, bisa cari mentor, bisa ambil program learning, mereka bisa mengakses dirinya dan semuanya itu trackable. Jadi progres dari learning mereka itu dianalisa dan kita jadi tahu bahwa orang itu belajar dari Vice Coach, ketemu mentor, dan coach itu dampaknya apa. Nah, berangkat dari situ rupanya itu menarik perhatian juga komunitas diaspora yang ada di Amerika Serikat terutama. Dan kita punya beberapa rekan di Amerika yang kemudian juga berminat untuk membantu kita untuk go internasional gitu, Mas Iksan. Wah, keren-keren nih ya. Kelihatannya diaspora Indonesia itu ya akhirnya yang disasar ya, tidak hanya masyarakat yang di tanah air ya. Iya, betul. Karena memang kita juga yakin kalau coaching ini sifatnya global. Jadi kita punya metodologi yang universal dan juga di dunia internasional coaching memang punya paradigma baru ya selama 10 tahun terakhir ini dan lantas kita mendapat sambutan positif dari market dan juga dari government terutama. Dan itu yang mengilhami kita untuk scale up ke komunitas diaspora Indonesia. Bukan hanya di Amerika, nanti kita akan merambah ke Australia, ke Eropa gitu, Mas Iksan. Wow, 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 keren, keren, keren. Sementara ini mungkin kita beralih ke Mas Tita nih. Mas Tita sebagai pembicara, sebelum kita lanjut lagi nanti cerita lebih dalam, Mas Tita jadi pembicara nih. Mas Tita sendiri boleh ceritakan latar belakangnya di Amerika ini dari Tesla ya, Mas Tita ya. Ya, Pak Isan, sebelumnya makasih udah di-invite. Ini sebuah kehormatan buat di-invite oleh acara ini, buat memperingati Sumpah Pemuda. Makasih udah organize ini. Ya, sebenarnya saya kerja di Tesla, saya jadi senior data scientist di sini. Saya udah di sini di Tesla udah sekitar 1 tahun, hampir, dan di US ini udah sekitar 5 tahun. Dan sebelumnya saya ambil master di sini juga di California. Dan setelah itu saya kerja di startup selama 2 tahun, kurang lebih, habis itu baru saya pindah ke Tesla. Dan bidang saya data science, tapi saya juga punya sedikit domain expertise di energi juga, terutama renewable energy. Super Oh, excited buat ngobrol-ngobrol lebih jauh. keren, keren tuh renewable energy ya. Itu topik yang super hangat puluhan tahun ke depan itu. Menjadi topik yang khusus ya di semua negara. Kemarin katanya Eropa sampai ada krisis energi, itu juga menarik untuk melihat ke depannya ya. Very interesting. Ya, ini akan jadi dilema karena musim dingin bakal datang, Yes. dan kita tahu sekarang kita masih heavily reliant on fossil fuel. Jadi we'll see. Dan apakah itu akan
memperpanjang umur fossil fuel energy atau apakah itu akan membuka jalan untuk renewable energy? Karena kalau harga fossil fuel energy mahal, pasti orang pada mikir 2 kali kan untuk pakai itu untuk long term. Very Betul. interesting. Betul. Kayaknya nih ada fenomena dipaksa lagi ya, seperti COVID. Banyak orang pindah ke daring ya, gara-gara COVID. Ya, exactly. Ya, ya. Mas Tita nih mungkin yang nggak didapat teman-teman nih ya. Acara kita ini kan tanggal 27 waktu Amerika dan 28 Oktober, tepat Sumpah Pemuda di Indonesia. Perayaan yang ke-93 tahun. Nah, acaranya memang super padat ya, Mas Al ya. Jadi kita mungkin diceritain yang sifatnya yang nggak kita dapat nanti di situ tuh, Mas Tita. Yang saya menarik, karena saya udah sedikit kenal Mas Tita. Ini historically-nya menarik nih, Mas Tita. Dari desa ya, dari suatu humble beginning, tiba-tiba berkarir luar biasa nih di Amerika nih, membantu perusahaan, salah satu perusahaan elektronik, electric car terbesar di dunia ya. Ya, super excited dan honestly saya nggak nyangka dulu ya bakal ada di tempat sekarang, bakal ada di posisi sekarang. Dulu ya hampir nggak kepikiran. Saya dulu ya background saya mungkin di sekitar saya juga saya nggak punya role model dulu. Jadi jujur kalau hidup di sana ya saya paling hidup paling jadi PNS kayak bapak saya atau mimpi saya sederhana aja waktu itu, nggak yang muluk-muluk lah. Cuman along the way, saya nemu banyak interesting things. Saya nggak akan bahas sekarang, mungkin kita akan bahas di acara nanti. Cuman pada akhirnya saya bisa sampai ke sini. Dan saya benar-benar nggak pernah imagine saya bakal ada di tempat kayak gini. Bahkan waktu saya SMA, waktu saya kuliah, saya mungkin nggak pernah mikir bakal pernah keluar negeri, ever. Saya mungkin tinggal di Jogja, hidup, hidup kayak orang biasa di sana, paling stay di Jogja most of my life, that's it gitu. Udah. But ya, tapi ternyata ya banyak hal yang menarik di tengah jalan sampai akhirnya saya ke sini. Menarik ya zaman sekarang ini. Jadi saya kebayang kalau Mas Tita balik ke Jogja gitu, ketemu di Malioboro, siapa nyangka ya pakai nyeker gitu ya, celana pendek, mempengaruhi isi otak dari sebuah mobil Tesla gitu kan. Itu kan kerjaannya Mas Tita kan, ngutak-ngatik otaknya si electric car ini ya. Ya, kurang lebih kerjaan saya tuh anything involving data. Jadi apapun yang berkaitan sama data di Tesla, especially yang terkait sama bisnis, itu yang saya kerjain. Dan saya juga kerja bareng sama engineering team juga. Jadi mereka ngedesain electric car itu based on many different considerations, nggak cuma dari sisi dari sisi engineering, mereka juga pengen tahu dari sisi customers dan segala macam. Dan kita coba kayak bikin data driven system. Jadi kita nggak bikin mobil tuh nggak cuma berdasarkan intuisi, tapi juga berdasarkan kayak, hey, this is the fact, this is what customers say, this is what customers want, something like that. Jadi kita kayak kerja juga untuk develop new engineering design buat mobilnya. Wow. Luar biasa, luar biasa. Nanti di acara kita kayaknya akan dapat tips nih ya untuk teman-teman yang ingin melakukan breakthrough karir ya di Amerika walaupun di Indonesia nih. Nah, kalau boleh kita beralih lagi nih ke Mas Al nih. Ini Mas Al juga alumnus luar nih saya dengar dari Australia ya Mas. Ini gimana nih Mas? Kok katanya mulai humble beginning di korporasi, belok jadi entrepreneur nih, coaching lagi. Iya, saya punya latar belakang di teknologi juga. Sebetulnya kita satu sekolah dulu di Bandung ya sama Mas Tita, meskipun nggak kenal karena beda tahun. Dan ada satu hal sih sebetulnya yang menarik perhatian kalau kita bicara teknologi ataupun human being, itu sebetulnya senternya kan ke behavior. Jadi tadi saya juga tertarik untuk nimpali apa yang tadi Mas Tita sampaikan, bahwa ngedesain mobil itu tidak hanya berdasarkan intuisi, mobil yang bagus nih kayak gini gitu, enggak, tapi kan apa sih yang maunya customer. Dan itu juga yang mendorong saya waktu itu untuk switch dari programmer, developer, ya saya dulu kerja di IT, itu ke human.
behavior. Saya dari banyak sekali interaksi dengan alat dan juga program komputer, developer aplikasi segala macam itu, saya melihat bahwa yang mendrive kita bukan kode, ya bukan kode programming, tapi sebetulnya behavior dari si pengguna itu. Dan along the way, kemudian saya tertarik untuk mempelajari lebih dalam tentang psychology, mindfulness, spirituality, dan macam-macam lah ya. Kita sempat nyasar ke tempat-tempat yang ritual kayak gitu. Ternyata di situ ada sekte-sekte segala macam, tapi itulah part of the journey. Sampai akhirnya saya memutuskan pulang ke Indonesia. Saya sempat mengambil kesempatan juga untuk bikin beberapa bisnis, masih di area IT waktu itu, digital marketing, kemudian juga online dating yang semuanya serba digital. Online dating. Biro perjodohan, Mas Iksan, kalau ada. Tapi itu nggak jalan karena bisnis modelnya waktu itu masih fairly new di Jakarta ya. Kalau di Australia itu sudah cukup mapan. Jadi ada speed dating, kemudian speed dating itu berasal dari online dulu ya, janjian segala macam. Tapi itu nggak, tahun 2008 itu belum populer di Indonesia. Sampai akhirnya saya memutuskan untuk pindah haluan, betul-betul completely menerapkan ilmu psychology di area human transformation, dan saya mengambil coaching sebagai metodologinya. Dan 10 tahun perjalanan, banyak sekali menemukan hal-hal yang tidak terduga, sampai akhirnya balik lagi ke teknologi, jadi mengawinkan antara coaching dan teknologi, jadilah platform Visage Coach itu. Dan senternya memang ke human being ya, jadi kita mempelajari user behavior, kemudian juga intinya itu apa sih yang mendrive orang melakukan perubahan, dan sebetulnya sih ujung-ujungnya adalah human center. Apapun yang kita lakukan, mau itu ngedesain mobil, rumah, itu kan fokusnya pada manusianya ya. Sama coaching pun akhirnya demikian. Nah ini yang menarik buat saya untuk kemudian bersama dengan tim lain men-scale up lagi coaching ini ke area-area yang lebih luas ya, bukan hanya yang one-on-one, tapi juga bisa any kind of interaction nantinya. Nah, ini kan sebenarnya sasaran dari program ini mungkin ya teman-temannya Mas Tita nih, gitu kan, di lingkungan pekerjaan, bahkan sampai mahasiswa gitu ya. Jadi pemikiran Mas Al itu terkait tadi ya, Mas Al bilang human center. Jadi center dari tema ini sebenarnya mau di-link, mau dihubungkan bagaimana nih dengan target marketnya acara ini? Kita melihat di 2 tahun terakhir, terutama setelah pandemi itu, banyak orang yang kehilangan direction dalam karir, dalam bisnis, dalam life in general ya. Karena mereka jadi bertanya, apakah saya masih kerja di sini dengan lebih dari 8 jam loh ya, kalau working from home itu bisa from 7 to 11. Mereka mulai, apakah saya masih cocok di karir kayak sekarang? Dan saya menyaksikan banyak orang-orang yang kemudian stuck. Di bisnis juga sama kan, switch dari analog ke digital itu tidak mudah. Nah, itu membutuhkan satu mindset untuk make breakthrough. Dan making a breakthrough itu juga nggak segampang cuman ya investasi di teknologi atau ganti pekerjaan atau apa ya, tapi akan melibatkan satu proses, dan prosesnya itu painful kadang-kadang. Jadi untuk make breakthrough itu kita pasti akan merasa breakdown dulu, Mas Iksan. Ya. Nah sebelum breakdown harus ada break up dulu kan. Jadi break up dulu, breakdown, baru breakthrough. Kalau misalnya masih bisa konsisten terus. Break up dengan comfort zone. Kita harus break up itu. Relationship kita dengan zona nyaman, dengan kebiasaan buruk, dengan yang merasa secure, itu kita break up dulu dengan itu. Dan ketika break up itu terjadi, pasti akan mengalami frustasi kan, breakdown dulu tuh. Nah kalau bisa stay di situ cukup intens ya, dan curious untuk seeing what's next, bukan yang kemudian tenggelam kepada breakdown itu, mencari celah-celah, ngobrol sama orang, ketemu coach, itu ujungnya akan make breakthrough. Jadi break up dulu dengan the old self, breakdown, it's a transition period, and then you make a breakthrough.
Nah, orang kadang-kadang untuk make breakthrough itu merasa takut. Karena takut apa? Takut break up sama old self-nya gitu. Yang Nah, Mas Tita juga kan pasti gitu. Pasti harus break up dulu itu dengan yang paradigma lama kan sebelum ke Amerika. Absolutely. Dan painful, pasti akan mengalami painful. Saya tinggal di luar negeri juga cukup lama kan, ada mengalami masa-masa painful itu. Nah, kita nggak mau nanti teman-teman yang dalam journey untuk making a breakthrough itu berhenti di pain-nya, tapi punya rekan, sahabat, coach atau mentor yang nanti bisa diajak bicara, kan itu sangat-sangat menentukan perjalanan yang nantinya dalam making a breakthrough itu dilalui dengan satu intensi dan juga intensity sehingga bisa beneran breakthrough gitu ya, nggak yang mental lagi gitu. Apalagi kondisi COVID ya, memaksa kita siap nggak siap harus ada terjadi breakup nih ya. Iya, iya. Dan itu painful kan? Banget. Saya nggak bisa pulang ke Indonesia, waduh. Painful. Iya, Setiap iya. tahun bisa 2 kali, Mas Al. Iya. Ya, dan waktu itu pekerjaan saya masih berhadapan dengan orang gitu. Nggak kepikiran, Mas Tita, kalau saya berdaring begini selama masa COVID gitu. Istri saya senang sekali suaminya di rumah terus dibandingkan dulu sebelum COVID warawiri kemana-mana ketemu orang. Sekarang di rumah udah kayak salah satu perabot rumah tangga gitu. Mas Tita kalau dengar uraiannya Mas Al itu ngalamin nggak itu break up, breakdown, kemudian breakthrough? Ini Definitely. kata mencuri ini ya tema besok ya, kisi-kisi Oh acara. ya, itu resonates banget dengan hidup saya. Waktu itu saya sebenarnya background undergrad saya itu oil and gas dan saya sempat di oil and gas industry selama 4 tahun. Jadi saya punya 8 tahun pengalaman total, 4 di akademik, 4 di industri dan saya ngerasa saya udah punya expertise di situ. Tapi at some point saya ngerasa kayaknya this is not for me, this is not sustainable. Nanti saya jelasin lah alasannya nanti waktu di acara lebih detailnya gitu. Cuman intinya saya keluar dan itu it was very painful buat saya karena saya ngerasa wah 8 tahun nih saya udah accumulate knowledge, accumulate experience juga. Terus akhirnya ya udah begitu aja gitu, that's it gitu. It's very painful dan saya ngerasa kayak saya beneran harus mulai dari awal lagi gitu, kayak ngerasa sia-sia gitu. Saya memikir usia juga dan segala macam, ada kayak semacam apa ya, pikiran-pikiran I don't know, tapi ya itu nggak mudah. Harus ada phase di mana kita harus benar-benar tahan sama apa ya, ketidaknyamanan belajar hal yang baru. Yeah. Yang bisa menahan kita untuk berada di zona itu sebetulnya kan resilience ya, ketangguhan dan ketahanan kita, dan itu juga menarik karena itu ada hubungannya dengan mentality sama psychology, emotion, banyak hal sebetulnya untuk make breakthrough itu yang mau kita kuasai dan kenali dulu lah ya siapa diri kita. Kadang-kadang kan soalnya kalau kita mau tampil beda gitu, kita kan pengen jadi kayak orang lain gitu. jadi versi KW-nya orang lain itu udah cukup bangga. Tapi it's not making a breakthrough sebetulnya. Ya, KW ya. Jadi bukan diri kita sendiri, tapi diri kita yang sok Elon Musk gitu ya. Pengen sih. Jack-ma-jack-maan gitu ya. Jack-ma-jack-maan. Tapi nggak bisa ya, karena kan beda hidup, beda level, beda environment. Jadi nanti frustasi, dan itu disitulah kadang-kadang breakdown itu tuh jadi lama karena kita berusaha untuk menjadi orang lain, bukan berangkat dari authenticity yang ngenali dulu siapa kita dan apa yang kita punya untuk kita tahan, untuk being resilient gitu di proses making breakthrough itu. Iya, iya. Saya melihat posisinya Mas Tita juga di Tesla, saya bilang, aduh enak banget ya kerja di perusahaan yang terus gosipnya itu kan gosip teknologi terkini gitu ya. Wah, dulu nggak ada data science, jurusan data science gitu. Kalau ada mungkin saya coba tuh, sekarang orang-orang lulus SMA belajar data science ya. Iya, betul. Sekarang itu dulu sempat jadi sesuatu yang
hype, terus orang bilang itu udah overhype, dan betul overhype, but still it's very useful, dan itu sedang revolutionize banyak industri sekarang, termasuk ini sekarang di dunia otomotif. Saya punya teman-teman tuh, Mas, yang suka ya dengan data, cuman karena nggak ada penjurusan ke arah sana ya, jadi dia ngambil satu jurusan sama saya, sosial politik, tapi doyan banget ngutak-ngatik komputer, dan akhirnya masuk di bagian komputasi, bank juga gitu ya. Jadi saya pikir, wah ini harusnya dia data science, orangnya tekun gitu. Dan kok bisa nyasar gitu di Fakultas Sosial Politik. Tapi sekarang ya, the good thing about hidup di zaman sekarang adalah, sekarang tuh kalau mau belajar sesuatu nggak perlu ambil formal degree. In fact, di Tesla ya, banyak data scientist yang sebenarnya nggak punya data science degree, atau even computer science degree. Kayak teman saya ya, degree-nya marketing, dia masters, tapi dia jadi data scientist sama salah satu tim sama saya. Dan ada juga teman saya jadi yang kalau nggak salah background-nya political science or something like that, yang nothing to do with inilah, yang apa, computer science or statistics or mathematics, tapi dia bisa jadi data scientist. Dan zaman sekarang orang bisa belajar pretty much dari mana aja di internet. Dan ada orang yang bilang, saya lupa yang bilang ini siapa, the future of the best universities are not like Harvard, Oxford, or MIT, or Stanford, or anything like that, tapi Google sama YouTube. And wow, baru dengar saya. And apa ya benar juga, karena I mean sekarang tuh zaman sekarang mungkin credentials nggak, mungkin becoming less important. Nah, aku nggak bilang kayak not important at all, tapi less important. Tapi karena orang-orang udah mulai bisa mendapatkan skill baru, pretty much langsung on the screen. Acara kita ini one click away. yes, sangat ini ya, sangat convenient ya, bisa dimanapun begitu. Acara ini kan Sumpah Pemuda ya, Mas Tita, Mas Al ya. Jadi kayaknya banyak yang muda-muda nih, mahasiswa nih. Mungkin apa yang ingin disampaikan nih dalam rangka acara itu untuk mahasiswa kita nih yang sudah ada di, mungkin mahasiswa Indonesia juga ada yang nonton loh, generasi muda yang masih di bangku kuliah atau menjelang bangku kuliah. Iya, kalau ngambil dari spiritnya Sumpah Pemuda itu pada dasarnya kan unification ya, kita itu satu. Dan satu itu kalau waktu itu kan didefinisikan karena kita masih belum merdeka, jadi satu nusa, satu bangsa. Tapi sebetulnya unification itu yang lebih penting adalah unification dengan diri sendiri. Artinya knowing who you are, what you can do, your strengths, your weaknesses, your limitations, itu penting untuk kemudian melakukan proses reflection yang transformatif, akhirnya menemukan sendiri kan, saya ini sebetulnya passion-nya apa. Jadi nyambung dengan apa yang tadi disampaikan Mas Tita, data science itu juga bisa dari latar belakang background kan, it doesn't matter anymore. Tapi kalau dia udah menemukan siapa dia, kesukaannya apa, dan passionnya di mana, dia mau create apa, things will open up. Nah, ini yang nanti message-nya sebetulnya dari event tanggal 27 Oktober kalau waktu Amerika, atau 28 Oktober ini, kalau kita bisa, pertama, kalau kita bisa know who we are, itu yang pertama. Kemudian create better relationship dengan people yang resonate dengan who we are. Karena kadang-kadang kan jadi lepas lagi identity begitu kita ketemu sama orang-orang yang ngomongnya beda gitu. Vibrasinya lain lah. Jadi creating relationship sama orang-orang, dan juga dari situ lantas menciptakan environment untuk kita terus belajar. Dan disitulah resilience jadi bisa ada. Kalau kita sendirian, kita nggak bisa being agile dan resilient. Kita butuh orang lain. Dan untuk melewati masa-masa breakup dan breakdown itu, kehadiran orang-orang ya yang sama frekuensinya, gelombang otak, dan juga purpose-nya itu akan sangat mendukung untuk nanti making breakthrough. Jadi sebetulnya ujungnya dari event ini, how can we become one as a community which support one to another. Meskipun kita berbeda lokasi ya, dan siapa tahu nanti akhirnya collaboration itu bisa terus berjalan, dan kita nanti we create something
something new yang mungkin we haven't thought about as we speak right now, ketika nanti kita ngobrol bareng-bareng gitu. Iya, Wah, ini menarik ya, apa namanya, di tengah pandemi ini justru kita mendapat kesempatan untuk kolaborasi dan melahirkan ide-ide baru lagi ya. Dan ini kelihatannya baru awal ya, masalah ini baru kegiatan yang kedua kali ya, ketiga kali ya, inisiatif seperti ini ya. Ya, ya. Ya, dan bagusnya nanti di event ini itu rekan-rekan dari Amerika Serikat bisa bergabung, dan juga kita punya speakers yang kita tunggu-tunggu kan, ada Mas Tita, kemudian ada Saskia yang salah satu personal injury lawyer yang orang Indonesia yang banyak di headline news kan waktu itu membantu satu kasus kecelakaan pesawat. Kemudian juga ada founder dari Inspigo namanya Tio Guritno yang ini juga satu startup yang make breakthrough di education. Dan kehadiran para speaker ini itu nanti akan menginspirasi audiens yang banyak juga dari kalangan guru, mahasiswa, profesional tentunya ya, orang HR, manajer, segala macam, variety of background sebetulnya. Nah, ini kita akhirnya ingin juga menjembatani antara orang-orang yang mau berbagi pengetahuan dan inspirasi dengan orang-orang yang membutuhkan, yang memang haus gitu. Dan untungnya sekarang kan semuanya online, jadi lebih gampang mengkonek Mas Tita yang anak buahnya Elon Musk di sana untuk ngomong dan dengerin sama Wong Deso mungkin di Klaten. Siapa tahu akhirnya terinspirasi make breakthrough di masa depan. Ya, ya. Di chat room itu memang ya kesempatan untuk berinteraksi langsung ya. Baik sama peserta, sesama peserta kan bisa dilihat tuh dari layar, dari nama-namanya. Siapa tahu ada yang dikenal kan. Wah, langsung japri ya di chat room, bisa jadi sarana networking ya. Iya, iya. Dan nanti saya akan jadi panelis juga di sesi yang terakhir untuk semua pembicara ya. Dan akan ada sesi brainstorming lah, what can we do together nanti ya, yang mungkin juga akan menginvite audience untuk submit ideas. Itu sih sebetulnya spirit Sumpah Pemuda, how can we become one, not only from the identity level, kan kadang-kadang kan saya Jawa, dia Batak, dia Manado gitu, bukan dari identity tapi dari nationwide. Dan juga itu lahir dari visi kita mau ngapain nanti di masa depan di tengah global competition. Jangan ini apa yang merasa minder atau inferior, tapi if we can do together we become stronger. Nah, ngomong-ngomong global competition, to be resilient ya, untuk tangguh gitu, Mas Tita, saya nggak kebayang tuh di lingkungan kerja Mas Tita kan pasti dari berbagai macam cultural background ya. Di lokal Amerika pun masih banyak gitu ya, kayak Hispanic, keturunan Hispanic, atau African American gitu ya, itu udah subculture ya. Kemudian ada lagi ya orang asing dari negara-negara yang dikasih green card ya, dari negara luar ya. Kayak begitu nggak sih? Suasananya kelihatan banget sih. Kelihatan banget nggak sih global gitu? Betul, sangat diverse, dan spirit kerja di Tesla, dan nggak cuma di Tesla, di Silicon Valley ini adalah mereka pengen nyari talent yang terbaik worldwide, nggak cuma kayak US level. Jadi levelnya bukan lagi kayak satu terbaik di negara, tapi kayak terbaik di across the world. Mereka nggak segan-segan nge-hire kayak kalau ada talent yang bagus dari Ireland atau dari French atau bahkan dari Asia, dari India, Indonesia. Kalau mereka benar-benar talented, mereka pasti bakal tertarik banget. Dan di Tesla specifically itu sangat diverse, dan itu saya lihat sangat mendukung apa ya, kalau kita kerja ya, kita punya orang yang pemikirannya kayak mirip-mirip aja, sama-sama aja ya, itu kayak kita bakal bikin decision cepat. Cuman itu kayak apa ya, ada missing things gitu yang enggak orang lain pikirin gitu. Misalnya sama-sama orang-orang sama-sama semua saintis semua gitu,
I think it would be different kalau orangnya itu diverse nggak cuma kayak dari sisi dari roles-nya, tapi juga dari sisi background-nya. Jadi kita kayak tahu sudut pandang kayak misalnya ras lain atau orang-orang dari negara lain dan so on and so forth. Kenceng nggak sih sikut-sikutannya? Orang di sini tuh cukup mission driven, I would say. Nggak sempet, ya mungkin politik ada, but like aku pernah kerja di Indo juga, politiknya nggak separah di Indo lah, dan Nggak separah di Indo. I think so, karena orang lebih fokus kerja, karena punya kayak misi yang sama, itu yang nyatuin teman-teman di sini. Jadi kayak benar-benar apa ya, kita tahu misi kita tuh kayak mulia, pengen jadiin dunia lebih bagus dengan introducing renewable energy and so on and so forth, dan orang-orang pada mission driven, dan mereka kayak nggak terlalu peduli sama politics and all that. Wah, saya sudah terinspirasi nih dengan mendengar Mas Tita tadi ngomong bahwa kalau kita memiliki misi yang sama ya, atau beda tipis lah ya, Betty ya, harusnya itu udah cukup untuk bikin kita saling tolong-menolong ya, saling mengasah ya. I think it's a little bit kompleks, tapi itu adalah salah satu yang kayak penting gitu. Kayak apa sih yang nyatuin kita kalau kita beda-beda, but like kita nggak punya satu hal yang in common gitu. Ya, it's going to be tough gitu. But tapi dengan itu it's very helpful. Mas Al nih, kalau ada yang tanya nih, detailnya gimana nih acara ini? Tanggal 27 ya, kalau untuk di Amerika. Jam berapa aja gitu, terus daftarnya gimana nih untuk yang di Indonesia juga? Kalau ya di Amerika 27 Oktober, kalau waktu PST itu jam 6 sore ya sampai jam 8. Kalau di Indonesia tanggal 28 Oktober jam 8 pagi sampai jam 10. Daftarnya gampang ke visecoach.com/series2. visecoach.com/series2 ya, number 2 ya. Dan itu untuk yang di Indonesia ya. Untuk pendaftaran khusus yang dari Amerika Serikat itu masuk ke browser saja dan ketikan visecoach.com/eventbrite. Itu nanti akan dibawa ke page-nya Eventbrite dan masukkan detail saja, semuanya gratis. Nanti kami akan memprosesnya, akan mengirimkan email beserta dengan Zoom link-nya langsung ya, for free. Sip. Oke, mungkin acara kita sudahi dulu nih. Takutnya nanti keluar semua nih jeroannya. Nanti nggak ada yang bisa di-share dengan teman-teman lain pada saat acara itu lebih menarik karena bisa ini ya, Mas Al ya, bisa tanya jawab ya, bisa ngomong langsung ya dengan narasumber ya. Ya, kita nanti akan ada sesi untuk tanya jawab dan feel free sih sebetulnya karena semuanya kan online, jadi chat itu bisa anytime diposting nanti kalau ada ide, ada pertanyaan, tanggapan. Dan akan kita buat environment yang serileks mungkin lah ya. Kita ini kan bukan acara formal. Paling di menit-menit pertama aja kan orang biasanya lagi settle down gitu, tapi habis itu kita relax saja. Feel free untuk nanti asking questions. Berdiskusi ala coaching ya. Kesempatan untuk refleksi, merenungkan ya. Sejauh ini bagaimana kehidupan kita di tengah-tengah COVID. Mas Tita, silakan Mas Al juga nanti kalau mau menyampaikan pesan juga terakhirnya sebelum kita tutup. Silakan dari Mas Tita dulu mungkin. Ya, saya senang banget, excited banget buat nantinya ngobrol di acara ini, dan bakal happy buat sharing-sharing ya apa aja. Saya bakal happy buat jawab pertanyaan dari teman-teman sekalian, dan ya excited karena apa ya, pemuda ini kayak bakal jadi motor or driver di generasi berikutnya. Jadi I think it would be like exciting buat teman-teman yang sekarang masih muda, terutama yang karena apa ya, jalan masih panjang. Don't worry. Dan kalau seandainya saya bisa balik ke masa lalu ya, ke masa di mana saya masih SMA atau masa saya kuliah, saya bakal bilang you know nothing. Tapi at the same time saya juga bakal bilang it's fine, it's totally fine. Dan bakal banyak hal yang unpredictable along the way yang
nggak pernah kamu pikirin sekarang. Mungkin nggak pernah kebayang di masa sekarang. Something like that. Tapi ya, excited buat ketemu teman-teman nantinya. Thank you, makasih waktunya dan nanti sharingnya ya, Mas Tita ya. Kita tunggu di tanggal 27 dan 28 Oktober 28 waktu Indonesia, 27 waktu Amerika. Mas Al, mungkin ada pesan terakhir? Saya juga senang banget ya bisa nantinya connect antara pembicara dari Amerika Serikat, kemudian juga dari Indonesia dengan audiens yang sudah tidak sabar sebetulnya untuk dapat sesuatu. Dan kita juga ingin nanti acara ini nggak cuma berhenti di situ ya. There could be something new, yang something breakthrough juga kalau bisa kita bikin bareng-bareng, why not gitu ya. Apakah itu dalam bentuk coaching for students atau dalam bentuk collaboration untuk online learning atau apapun, it will be very wonderful to make something new, something different. Kita sebagai komunitas bangsa Indonesia ketika kita bersama-sama. Wah, kelihatannya bakal disambut hangat nih dari mahasiswa pada khususnya nih untuk merasakan coaching itu apa sih gitu ya. Ada deal khusus dong untuk mahasiswa ya. Iya, udah pasti. Kita sering roadshow ke UI, ke UGM, ke ITB, dan beberapa universitas swasta, dan pastinya kan selalu ada deal khusus, spesial buat students. Baik-baik, kita harapkan teman-teman mahasiswa juga menyempatkan diri untuk menonton dan berinteraksi, networking juga nih. Karena mungkin yang hadir tidak saja Mas Tita ya, tapi ada teman-teman Mas Tita, ada teman-teman yang lain-lain pada ngumpul, dengerin, dan jadi kesempatan emas nih untuk saling berinteraksi. Sekian mungkin hari ini ya, Mas Al dan Mas Tita, terima kasih banyak atas waktunya. Kami mengucapkan terima kasih juga nih kepada Pak John dari Kabarinus atas kesempatan yang diberikan sehingga kita bisa menceritakan nih sebelum acara dimulai 2 minggu sebelumnya ya, untuk menceritakan kira-kira apa ini yang akan teman-teman dapatkan di acara ini. Bukan webinar biasa, ini benar-benar interaktif dan langsung bisa tidak hanya mendengar tapi juga networking dengan peserta termasuk dengan pembicara. Boleh ya Mas Tita, Mas Al ya, sesudah acara ya, pada kontak LinkedIn gitu ya, Instagram ya. Pasti, ya. Sip, sip, sip. Oke, terima kasih. Sampai jumpa di lain kesempatan. Pemirsa Kabarinus, salam sehat selalu, sukses selalu.